Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari yaitu hubungan antar satuan massa. Di tema 3, kelas 3, subtema 3. Yuk kalian perhatikan ya penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke hubungan antar satuan massa, kita akan mempelajari bentuk dan kegunaan timbangan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, itu ada namanya timbangan badan. Timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan. Nah, selanjutnya ada timbangan beras. Nah, timbangan beras ini digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung, karena kapasitasnya itu bisa mencapai 500 kg. Namun, ada juga timbangan beras yang memiliki kapasitas maksimal 50 kg. Nah, selanjutnya, yaitu ada timbangan kue. Nah, timbangan kue ini digunakan untuk menakar bahan makanan dan kue. Bisa juga digunakan untuk menimbang buah-buahan. Nah, berikutnya, yaitu ada timbangan gantung. Nah, timbangan gantung ini biasanya terdapat di berbagai posyandu. Dan kegunaan dari timbangan gantung ini adalah untuk menimbang berat badan bayi. Nah, berikutnya, yaitu ada timbangan warung. Timbangan warung mudah ditemukan di warung-warung. Nah, timbangan ini biasanya itu dilengkapi dengan anak batu dengan berbagai ukuran, yaitu ada yang 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, serta 1 kg. Nah, berikutnya ada neraca. Nah, neraca ini banyak terlihat di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur massa emas. Pada neraca terdapat dua lengan dengan wadah kecil dari logam yang digunakan untuk menimbang. Nah, untuk satuan massa yang sering digunakan itu adalah ton, kuintal, kilogram, dan juga gram. Nah, kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada keterangan yaitu 2 kg, 5 kg, 4 kg. Nah, di sini diminta untuk diubah ke dalam satuan G. G itu artinya gram ya. Berarti 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Ya, ingetin 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Berarti kalau 2 kg itu, berarti kalian kalikan dengan 1000. Berarti 2 dikali 1000. Hasilnya adalah, ya betul, 2000. Selanjutnya itu 5 kg. Berarti 5 dikalikan dengan 1000. Hasilnya adalah, ya betul, 5000. Selanjutnya yaitu 4 kg. Berarti 4 dikalikan 1000. Hasilnya adalah, ya betul, 4000. Nah, untuk gambar berikutnya, di sini ada keterangan 7000 gram, 3000 gram, 6000 gram. Nah, diubah ke dalam satuan kilogram. Nah, kalau tadi kan kalau dari kilo, 1 kilo ke gram itu dikali 1000. Nah, untuk dari gram ke kilogram itu kalian bagi 1000. Atau cara mudahnya yaitu kalian hilangkan nolnya sebanyak 3 kali. Ya, 7000 gram ke kilogram berarti 7000 dibagi 1000. Hasilnya adalah, ya, 7 kilogram. Nah, untuk 3000 gram diubah ke kilogram, boleh kalian hilangkan nolnya sebanyak 3 kali, berarti sisanya adalah angka 3 atau 3 kg. Terus 6000 gram, berarti 6 dibagi 1000 atau boleh dihilangkan nolnya sebanyak 3 kali, berarti hasilnya adalah, ya, 6 kg. Nah, contoh selanjutnya kalian perhatikan. Di sini ada soal yaitu 6 kg ditambah 150 gram. Ini diubah ke dalam satuan gram. Ya, caranya yaitu kalian ubah satuan yang enggak sama. Yang berarti yang enggak sama ini kan 6 kg nih ya. Berarti 6 kg diubah ke gram. Berarti 6 dikali 1000. Karena 1 kilo itu 1000 gram. Berarti 6 dikali 1000. Hasilnya adalah, ya, 6000. Nah, karena 150 gramnya ini dia satuannya sama atau tetap, berarti kalian tetap tulis 150. Nah, seperti ini. 6000 ditambah 150. Hasilnya adalah, ya betul, 6150 gram. Selanjutnya,
yaitu 1 kilogram ditambah 909 gram. Ya, sama diubah ke dalam satuan gram. Berarti kalian ubah dulu nih, yang satuannya nggak sama, yaitu 1 kilo, 1 kilogram diubah ke gram. Berarti 1 kilogram ke gram itu sama dengan ya 1000 gram. Nah, 909 gram, ini kan satuannya sama ya atau tetap, berarti tetap kalian tulis 909. Nah, 1000 ditambah 909 hasilnya adalah ya 1909 gram. Untuk contoh selanjutnya, yaitu 5 kg ditambah 888 gram. Diubah ke dalam satuan gram juga, yaitu caranya kalian ubah dulu satuannya yang tidak sama, yaitu 5 kg ke gram. Berarti 5 dikali 1000, berarti hasilnya adalah ya 5000. Nah, yang ini satuannya 888 gram. Ini karena tetap satuannya gram, berarti kalian tulisnya tetap 888. Ya, 5000 ditambah 888 hasilnya adalah ya betul 5888 gram. Tetap satuan belakang itu gram ya. Oke, contoh berikutnya. Dalam setiap kotak terdapat 4 kemasan kapur barus. Setiap kapur barus memiliki massa 375 gram. Berapakah massa kotak berisi 4 kemasan kapur barus tersebut? Nah, di sini ada soal cerita, jadi dalam satu kotak itu ada 4 kemasan kapur barus. Ya, ada 4 kemasan. Nah, satu kemasannya itu, massanya itu 375 gram. Berarti caranya yaitu 375 kalian kalikan 4. Seperti ini jadinya, ya, pakai cara bersusun pendek. 375 dikalikan dengan 4. Cara yang pertama yaitu kalian kalikan dengan angka 5 dulu. Berarti 4 dikali 5 sama dengan ya 20, berarti 0-nya ditulis di bawah, angka 2-nya disimpan di atas, di sini, di atas angka 7, ya. Terus selanjutnya, 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, karena tadi ada menyimpan 2, berarti 28 ditambahin 2 dulu. Berarti 28, 29, 30. Nah, karena ada angka selanjutnya, ini kan masih ada angka 3 ya. Berarti simpan dulu. Berarti 0-nya di bawah. Kan tadi 30 ya, berarti 3-nya di atas 3 sini. Disimpan 3. Selanjutnya, yaitu 4 dikali 3. Yaitu sama dengan 12. Nah, karena ada menyimpan 3, berarti 12 ditambah 3, yaitu 5, 15, 12, 13, 14, 15. Berarti 15-nya ditulis utuh. Ya, 15. Jadi, isi massa kotak berisi 4 kemasan kapur barus itu adalah 1500. Nah, contoh soal berikutnya. Es batu memiliki massa 3 kg 120 gram. Setelah beberapa jam, sebagian es batu menyublim dan mencair. Bila sebanyak 1325 gram es batu berubah menjadi cair, berapakah massa es batu yang tersisa sekarang? Berarti ada kata sisa. Berarti soal ini dikurang. Berarti kalian tulis dulu nih, massa yang pertama itu kan massa awalnya itu dia 3 kg 120 gram. Ditulis seperti ini dulu. 3 kg 120 gram. Kita ubah dulu nih ke dalam satuan gram. Cara mudahnya, di sini kan ada angka 3, 1, 2, 0. Ya, kalian tulis 3, 1, 2, 0 ya. Nah, seperti ini. 3, 1, 2, 0 G atau gram. Nah, kalian tambahkan angka titik untuk memisahkan mana bilangan ribuannya. Ya, jadi 3120 gram. Ya, itu cara mudahnya. Terus, tulis dulu nih 1325 gram. Karena kan berubah menjadi cair itu sebanyak 1325 gram. Nah, bersusun pendek ya. 3120 gram dikurang 1325 gram. Hasilnya adalah ya, betul, 1795 gram. Ya, berarti sisa es batunya itu ada 1795 gram. Nah, contoh soal berikutnya.
Ibu memiliki 1 kilogram gula pasir. Sebanyak 400 gram dicairkan untuk membuat kue. Sisa gula pasir ibu adalah, nah berarti soalnya itu kan ditanya sisa ya, berarti dikurang. Pertama kalian tulis dulu seperti ini, yaitu 1 kilogram, kalian ubah dulu nih ke dalam gram ya. Berarti 1 kilogram itu sama dengan ya 1000 gram. Nah, karena dicairkan sebanyak 400 gram, berarti dikurang 400 gram. Berarti 1000 gram dikurang 400 gram, atau 1000 dikurang 400. Berarti sisanya adalah ya 600 gram. Untuk soal berikutnya, penjual ikan menambahkan 2 kilo es kering, 2 kilogram es kering ke dalam wadah berisi ikan yang dijualnya. Setelah ikan habis terjual, es kering itu tersisa 700 gram. Nah, di sini ditanyanya itu adalah es kering yang menguap. Itu ada berapa? Ini sama tadi soalnya sama kayak yang tadi, berarti kalian ubah dulu ke gram. Berarti 2 kilogram itu berarti 2 dikali 1000, hasilnya adalah ya 2000. Karena sisanya itu tersisa 700 gram, berarti dikurang 700 gram. Berarti 2000 dikurang 700, hasilnya adalah ya 1300 gram. Ya, untuk contoh soal berikutnya, rumah sakit mendapatkan kiriman es kering untuk keperluan kedokteran. Dalam 1 kali pengiriman, rumah sakit itu mendapatkan 10 kg di dalam sebuah peti. Maksudnya, es kering itu dapat 10 kg dalam 1 peti gitu. Nah, setelah dibuka, terdapat 8 balok es kering. Di sini ditanyanya, berapakah massa setiap balok es kering? Nah, jadi kan tadi setiap rumah sakit itu mendapatkan 10 kg ya. Nah, pas dibuka itu, dalam 1 peti itu ada 8 balok es kering. Berarti soalnya ini, pertama kalian ubah dulu, yaitu sama, diubah dulu dari satuan kilogram ke gram. Berarti 10 kilogram diubah ke gram, berarti tinggal ditambahkan nolnya 3 ya. Berarti sama dengan 10.000 ya, 10.000 gram. Nah, karena ada 8 balok es, berarti kalian bagi. Nah, dibagi 8. Berarti 10.000 gram dibagi 8. Hasilnya adalah ya 1250 gram. Jadi setiap massa es balok balok es kering itu adalah 1250 gram. Nah, untuk soal berikutnya, es kering menyublim kira-kira sebanyak 2200 gram dalam sehari. Bila es kering yang dibeli kemarin sebanyak 8 kg, berapa kilogram massa es kering pada hari ini? Ditanyanya kilogram. Nah, berarti kalian kurangi dulu nih. Yang pertama itu bukan dari 2200-nya, tetapi dari 8 kg-nya. Berarti 8 kg diubah dulu ke dalam satuan gram. Jadi 8 dikali 1000, hasilnya adalah 8000. Nah, karena menyublimnya itu sebanyak 2200 gram dalam sehari, berarti kalian kurangi dulu. Berarti 8000 dikurangi 2200 gram. Tetap satuannya itu tetap ditulis ya. 8000 gram dikurang 2200 gram, hasilnya adalah ya 5800 gram. Karena pertanyaannya ini adalah berapa kilogram, berarti dia dimintanya kilo bukannya gram ya. Berarti kalian ubah kembali ke dalam satuan kilo. Nah, caranya ini ditanyanya berapa kilo, berapa gram. Nah, cara gampangnya ada bilangan yang nilainya ribuan. Yaitu di sini ada angka 5, 8, sama 0, 0. Berarti yang nilainya ribuan itu adalah angka 5, karena dibacanya 5000. Berarti 5-nya ditempatkan di kilo, kayak gini ya. 5 kg, berarti sisanya itu angka 800. Jadi gini, 5 kg ditambah 800 gram. Nah, kita akan mempelajari tentang satuan waktu anak-anak. Ini ada gambar jam. Nah, kalian pasti sudah sering melihat ya jamnya. Nah, dalam jam itu ada jarum panjang, ada jarum pendek, dan mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, untuk jarum pendek yang ini digunakan untuk menunjukkan jam. Berarti jarum pendek itu untuk menunjukkan jam. Nah, ada jarum panjang yang ini. Nah, jarum panjang ini
digunakan untuk menunjukkan menit. Ya, jadi kalau jarum pendeknya itu jam, jarum panjang itu untuk menunjukkan menit. Nah, ini ada gambar jam lagi. Di sini dimintanya berapa ya? Ini pukul berapa ya? Kita lihat dulu nih. Pertama, jarum pendeknya itu mengarah ke angka 7. Berarti kalau jarum panjangnya ke angka 12, berarti pukulnya ini adalah pukul 07, ada titik 2-nya, 07.200 atau jam 7 tepat, ya. Nah, gambar berikutnya. Nah, di sini ada jarum pendeknya itu mengarahnya dulu nih, mengarahnya ke angka 9. Nah, jarum panjangnya ini mengarah ke angka 3. Berarti caranya kalian hitung. Pokoknya kalau jam itu kalian harus hafal perkalian 5 ya, atau kelipatan 5. Berarti satunya ini dimulai dari angka 1. Satunya ini 5, duanya ini kelipatan 5, berarti 5 kali 2, 10. Tiganya ini adalah 5 kali 3 adalah 15. Berarti pukul ini adalah 9, karena jarum pendeknya mengarah angka 9, jarum panjangnya ke angka 3, berarti 9 lewat 15. Berarti penulisannya itu 09.2, pakai titik 2, 15, ya. Oke, berikutnya ini ada jam lagi. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Jarum pendek di gambar yang pertamanya ini, jarum pendeknya itu mengarah ke antara angka 4 sama angka 5. Ya, ini jarum panjangnya ini mengarah ke angka 9. Ya, berarti ini sama aja nih, kalau masih ini berarti bukan pukul 5 ya. Berarti mau pukul 5, berarti masih pukul 4. Berarti jarum pendek ini mengarah, artinya jamnya itu jam 4. Nah, untuk menitnya ini dihitungnya kayak gini, sama kelipatan 5. Dimulai dari angka 1, 5, keduanya itu 10, ketiganya itu 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Karena kelipatan 5, jadi kalian tambahkan 5. Ulang ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti tadi jarum pendeknya itu mengarah ke angka 4. Berarti pukul 4 lewat 45. Jadi tulisnya kayak gini, 04.245. Nah, untuk gambar yang terakhir, sama kalian lihat dulu nih. Jarum pendeknya itu mengarah ke angka 1. Jarum panjangnya mengarah ke angka 5. Kita hitung dulu ya menitnya ya. Berarti di sini 5. Kedua 10. Ke angka 3, 15. Ke angka 4, 20. Ke angka 5, berarti 25. Berarti jam ini adalah menunjukkan pukul 1 lewat 25. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Bu Ita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.